Di mana cinta itu bisa dipandang sebagai seksualitas. Halo kawan-kawan Bohong Premium, balik lagi di Jepang Unsensor, informatif, menarik, dan tanpa blur. Oke, kawan-kawan Bohong Premium, sebelumnya gue mau ngucapin Happy Valentine bagi yang udah punya pasangan atau belum punya pasangan kayak gue. Ya, gue sih sebenarnya udah punya pasangan, tapi gue masih suka sama yang 2 dimensi. Karena yang 3 dimensi gue nggak pernah bisa dapetinnya, ya kan? Jadi salam buat Asuna, terus ya Mai Sakurajima, halo. Maaf baru ngucapinnya sekarang. Nah, tapi ngomongin Happy Valentine, sebenarnya gue mau ngebahas pandangan cinta orang Jepang. Ya mungkin kalau lu ngomongin Happy Valentine itu kita tahu ya di Jepang itu unik gitu. Karena yang ngasih coklat itu cewek ke cowok. Kalau di Indonesia kan lazimnya itu cowok ke cewek. Dan gue sebenarnya jujur gue nggak mau bahas itu karena udah banyak yang ngebahas tentang itu dan lu bisa explore sendiri. Tapi yang menariknya nih Bohong Premium, gue mau bahas cinta di JAV. Dimana cinta di industri JAV itu sebenarnya cinta yang disamaartikan dengan seksual. Well, mungkin lu bisa mikir ya cinta sama dengan seksual itu ya bener lah. Namanya juga industri JAV, namanya juga industri pornografi, ya wajar. Tapi pertanyaan gue gimana pandangan itu bisa terbentuk? Ya kan, di mana cinta itu bisa dipandang sebagai seksualitas. Nah itu yang menarik ya. Kalian harus tahu dan kalian itu sangat penting untuk tahu karena ini berhubungan dengan industri pornografi dan pastinya orang-orang Jepang dan cewek-cewek Jepang. Kalian pasti suka. Oke, tetap dukung channel ini dengan klik like, share, subscribe buat kalian tahu informasi yang menarik ya tentang JAV, anime, kebudayaan populer Jepang, dan lain-lain. Pokoknya berhubungan dengan Jepangan. Ngomongin cinta, kalau di Valentine itu cintanya kan indah ya. Cinta yang kita bilang sempurna, saling melengkapi. Terus ya juga cinta yang romantis, yang sebenarnya gue nggak punya tadi. Nah, tapi kalian harus tahu, cinta dalam industri pornografi Jepang yang menjadikan itu cikal bakal akhirnya industri pornografi JAV yang kita kenal sekarang adalah cinta yang sama dengan seks atau seksualitas. Dan ini sangat penting kalian untuk tahu. Jadi gue bakal cerita ini dari sejarahnya. Gimana ini bisa terbentuk? Pertama, sejarahnya itu terbentuk ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Kita tahu Hiroshima Nagasaki, duar ya kan. 6 Agustus, 9 Agustus, wah kita nangis semuanya. Maksudnya orang Jepang nangis, kalau kita kan senang, Indonesia bisa merdeka. Bye-bye Jepang, pulang lu sono pulang. Ya kan, Soekarno deklarasin dan lain-lain. Nah, waktu Jepang udah kalah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, waktu itu kan sekutunya kita tahu Amerika, Inggris, terus juga negara-negara yang pasti antinya Jerman dan anti Jepang. Nah, waktu Jepang kalah, Jepang itu kan didudukin akhirnya sama Amerika. Maksudnya didudukin itu di mana ideologi yang mau disebarin sama Amerika itu ideologi yang anti dengan Nazi, terus ya anti dengan porosnya Aksis, porosnya Jerman tadi. Karena kenapa? Disinyalir kalau mereka masih didudukin dengan ideologi yang sama bakal terjadi perang-perang berikutnya. Jadi Amerika mau masuk ke situ supaya perang itu nggak berlanjut. Intinya kayak gitu. Nah, ada satu hal yang menarik yang dimasukin oleh orang Amerika pada saat itu, yaitu pandangan tentang cinta tadi. Jadi pandangan tentang cinta ini bisa terbentuk karena kenapa? Sebelum Amerika mendudukin, orang Jepang itu mayoritas cowoknya, ini mayoritas ya, bukannya cuma beberapa cowok doang, mayoritasnya itu sering ke hiburan malam. Mereka itu sering ke hiburan malam buat dapetin entertainment. Entertainmentnya itu apa? Yaitu misalnya sama-sama cewek. Terus ya juga kita tahu lah gimana caranya muasin seksualitas dan lain-lain. Pokoknya hiburan malam yang kita kenal dan masih kita temuin di Red District Tokyo sampai sekarang. Nah, waktu dia didudukin oleh Amerika, Amerika itu akhirnya ngebatasin hiburan malam tersebut. Otomatis cowok Jepang yang kebingungan, gimana gue muasinnya ya, gimana gue caranya ngeluarin sperman gue tadi, akhirnya itu bingung gitu. Sampai singkat cerita, saking mereka bingung ya karena mereka nggak terbiasa untuk nggak ngelampiasin seksualitas mereka,
mereka itu mikir gimana caranya mereka tuh bisa dapat kepuasan seksualitas yang legal. Karena kalau gue datang ke tempat-tempat itu sembarangan, itu ilegal. Nah, yang dilegalkan oleh Amerika pada saat itu adalah pernikahan. Nah, lu tau sendiri kalau pernikahan itu gimana prosesnya kan, paling nggak kita tahu ada orang sama-sama cinta, ikrar sehidup semati dan lain-lain. Nah, bagi orang Amerika kan kayak gitu ya, dia ngelegalin ya. Karena nggak sehat kan lu jajan terus gitu di luaran, kena penyakit dan lain-lain. Oleh sebab itu, Amerika nerapin pernikahan sebagai proses lu itu bisa ngebangun suatu relasi. Tapi kan orang Jepang nih, mindsetnya nggak bisa nih. Dia mikir ya gimana gue muasin nafsu gue. Ya itu bingung kan, beda nih. Yang ini ngomongin cinta, yang ini ngomongin muasin nafsu. Nah, oleh sebab itu, tapi akhirnya nih, Jepang akhirnya nyerah juga kan. Ya udah dah, gue mau dapetin seksualitas dengan cara apa ya? Udah nikah aja gue. Akhirnya gitu. Jadi orang Jepang itu menikah untuk dapetin seksualitas. Atau dengan kata lain, yang dimaksudkan cinta di ideologi Amerika itu adalah seksualitas di mata orang Jepang. Sebenarnya buat muasin nafsu doang, secara legal. Karena waktu itu kan udah gue bilang tadi nih, hiburan malam ditutup. Nah, hal yang ini nih menjadi cikal bakal terbentuk ya industri pornografi. Karena kenapa? Dari hal-hal yang cinta tersebut yang dipahami oleh orang Amerika, akhirnya dipahami oleh sebagai seksualitas oleh orang Jepang. Jadi waktu itu menariknya lagi ya nih, ya kan. Akhirnya kan cinta itu dipandang sebagai sesuatu yang tinggi ya gitu. Jadi lu harus itu cinta, terus lu harus itu menikah, habis itu baru lu bisa legal dapetin seksualitas di dalamnya. Nah, akhirnya koran-koran Jepang tuh mencoba gitu ekspor cinta lebih dalam. Pertamanya sih ya tips berelasi dengan perempuan-perempuan Jepang, tips berelasi dan membangun rumah tangga. Lama-lama karena yang dipahami oleh orang Jepang itu sama dengan seksualitas, nafsu semata. Lama-lama koran edukasi itu tips bercinta, tips posisi-posisi yang bagus dalam bercinta. Jadi kayak gitu yang ditangkap ya, karena emang kebutuhannya itu yang didapetin bukan cinta tapi seksualitasnya. Jadi sorry to say itu Amerika orang Jepang itu antik. Dan lu tahu sendiri sampai sekarang kan kalau di Jap itu kita lihat kesannya wah sama-sama suka. Apalagi kalau kayak Iwami Kami ya, kayak Ronald nih demen banget nih Iwami Kami tuh NTR ya segala macem kan, karena dia nggak puas sama cowoknya, dia cinta sama cowok lain yang bisa ngasih kebutuhan yang lebih, yang sama-sama saling pengertian dan lain-lain. Itu tipe-tipe Iwami Kami. Siapa lagi Nang? NTR-nya? Siapa? Nggak tahu anjir, emang Syaul ya. Dia bilang nggak tahu, padahal dia cinta banget. Oh Riri Nanatsumori ntar juga NTR nih, gue yakin Nang. Riri. Oh nggak bisa, kenapa? Nggak tahu anjir emang. Banyak sih kalau lu lihat yang tipe-tipe yang softcore gitu ya, itu gara-gara dari relasi cinta tadi. Ya lu bisa kasih kode nuklir yang banyak, dan gue yakin kode nuklir banyak banget kalau lu explore kayak Noji Nguji, NTR banget itu ya itu salah satunya. Oke, sekian ya, gue udah ngasih sejarahnya, terus juga kode-kode nuklir artis ya tuh, Iwami Kami, Noji Nguji. Terus ya juga tadi lu bisa explore lagi. Siapa lagi? Kok gue jadi bego sih? Padahal banyak, apalagi sih tau? Artis-artis yang modelnya softporn gitu. Prestige lah itu studio. Modelnya sama semua. Ya pokoknya gitulah, lu bisa cari deh. Terus ya ketikanya di kolom komentar kodenya, mungkin bisa kita sharing-sharing. Karena sharing is caring. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya kawan-kawan. Tetap dukung channel ini dengan klik like, share, subscribe yang tadi gue bilang, supaya makin banyak kawan-kawan bawang premium di Indonesia. Bye-bye.